Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret. Yang pertama, kita perlu mengetahui kalau barisan dan deret itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada barisan dan deret aritmetika, dan yang kedua ada barisan dan deret geometri. Yang pertama kita akan membahas barisan aritmetika. Nah, sebelum itu kita akan membahas definisi dari barisan itu sendiri. Barisan adalah rangkaian bilangan yang disusun menurut aturan atau pola tertentu, yaitu polanya seperti U1, U2, U3, hingga UN. Maka barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap. Untuk mencari beda pada barisan aritmetika menggunakan rumus berikut. B sama dengan U2 dikurang U1. U di sini maksudnya adalah suku kedua dikurang suku ke-1. Atau rumus yang kedua, B sama dengan UN dikurang UN dikurang 1. Agar lebih memahami dalam penggunaan rumus mencari beda pada barisan aritmetika, kita masuk ke contoh soal berikut. Tentukanlah beda barisan pada aritmetika 25, 20, 15, 10. Kita masukkan ke rumus B sama dengan U2 dikurangi dengan U1. U2-nya tadi 20, U1-nya 25. 20 dikurang 25, maka dapatlah B-nya sama dengan negatif 5. Untuk mencari suku ke N pada barisan aritmetika menggunakan rumus umum berikut. Untuk U1 itu sama dengan A atau suku pertama. U2 itu sama dengan A ditambah B. U3 sama dengan A ditambah 2B. Sehingga dapat kita simpulkan dengan melihat pola rumus di atas untuk mencari suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Contoh soal pertama, tentukan suku ke-8 dari barisan aritmetika berikut. Negatif 3, 2, 7. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama kita ketahui bahwa A-nya adalah negatif 3 atau suku pertamanya adalah negatif 3. Kemudian kita cari B-nya. Dengan mencari B yaitu U2 dikurang U1. Berarti 2 dikurang negatif 3 atau 2 ditambah 3. Dapatlah B-nya sama dengan 5. Kita substitusikan yang diketahui tadi ke dalam rumus umum mencari suku pada barisan aritmetika. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. N-nya tadi suku ke-8 sama dengan A-nya negatif 3 ditambah N-nya 8 dikurangi 1, B-nya tadi 5. U8 sama dengan negatif 3 ditambah 8 dikurang 1 itu 7 dikali 5. U8 sama dengan negatif 3 ditambah 7 kali 5, 35. Maka dapatlah suku ke-8-nya adalah 32. Kita masuk ke contoh soal yang lebih sulit ya. Contoh soal kedua. Diberikan barisan aritmetika 4/3, 5/3, 2, 7/3 hingga 5. Tentukan banyak suku pada barisan tersebut. Soal ini maksudnya adalah kita mencari angka 5 yang terakhir itu berada pada suku keberapa. Maka yang pertama kita perlu lakukan adalah mencari yang diketahui. Di sini yang diketahui A-nya adalah 4/3. Kemudian kita cari bedanya. 5/3 dikurangi 4/3, maka dapatlah bedanya 1/3. Nah, karena suku terakhir yang kita punya itu 5 atau suku ke N-nya adalah 5, maka kita masukkan ke rumus umum mencari barisan aritmetika. A ditambah N dikurangi 1 dikali B sama dengan 5. A-nya tadi 4/3 ditambah N dikurangi 1 dikali B-nya tadi 1/3 sama dengan 5. Di sini kedua ruas kita kalikan 3. Jadi 4 ditambah N dikurangi 1 sama dengan 15. Nah, 4 dikurangi 1, 3, maka N ditambah 3 sama dengan 15. Dapatlah N-nya sama dengan 12. Jadi, banyaknya suku pada barisan tersebut adalah 12. Nah, untuk contoh soal berikutnya ini lebih sulit dari soal sebelumnya nih. Contoh soal ketiga. Dalam suatu barisan aritmetika, suku ke-5 adalah 5 dan suku ke-15 adalah 25. Tentukan beda dan suku pertamanya. Nah, kalau kita ingat lagi sesuai dengan rumus umum mencari barisan aritmetika, itu suku ke N dikurangi 1. Karena U5 sama dengan 5, berarti A ditambah 4B sama dengan 5. Begitu juga dengan U15, berarti A ditambah 14B sama dengan 25. Kedua persamaan ini kita eliminasi A-nya. Dapatlah negatif 10B sama dengan negatif 20.
B sama dengan 2. Nah, karena kita sudah dapat B-nya, kita substitusikan B tadi ke persamaan yang pertama. A ditambah 4B sama dengan 5. Karena B-nya 2, berarti A ditambah 4 dikali 2 sama dengan 5. 4 kali 2 8, A ditambah 8 sama dengan 5. Maka dapatlah A atau suku pertamanya adalah negatif 3. Bagian berikutnya ada sisipan atau interpolasi. Pada suatu barisan aritmetika dimasukkan atau disisipkan satu atau suku bilangan yang lain sehingga menjadilah sebuah barisan aritmetika yang baru. Hal ini disebut juga dengan menyisipkan atau interpolasi. U1 dan U2 jika disisipkan k bilangan maka menjadi sebuah barisan aritmetika yang baru, sehingga U1 dan U2 di mana rumusnya tadi B sama dengan U2 dikurangi U1. Maka barisan aritmetika yang baru bedanya menjadi B aksen, sehingga untuk U1 itu sama dengan U1 ditambah B aksen, U1 ditambah 2B aksen hingga U1 ditambah KB aksen. Begitu juga dengan U2, sama dengan U2 ditambah KB aksen ditambah B aksen, dan seterusnya. Untuk mencari beda baru atau B aksen dengan rumus berikut. B aksen sama dengan U2 dikurangi U1 per K ditambah 1, atau B aksen sama dengan B per K ditambah 1. Agar lebih memahami, kita masuk ke contoh soal yang keempat. Sisipkan 3 bilangan di antara 8 dan 60 dan tentukan barisan aritmetika yang baru. Nah, di sini ada 2 suku, berarti N-nya sama dengan 2. Untuk mencari bedanya, berarti 60 dikurangi 8 sama dengan 52. Nah, karena dia bilang sisipkan 3 bilangan, berarti K-nya sama dengan 3. Kemudian kita cari B yang baru dengan rumus B aksen sama dengan B per K ditambah 1. Karena B-nya 52 dan K-nya 3, berarti 52 per 3 ditambah 1, atau 52 dibagi 4. Maka dapatlah B aksen atau B barunya sama dengan 13. Untuk menentukan banyak suku yang baru, kita menggunakan rumus N aksen sama dengan N ditambah N dikurangi 1 dikali K. Nah, karena N-nya tadi 2, berarti 2 dikurangi 1 dikali K-nya 3. N aksen sama dengan 2 ditambah 3. Maka dapatlah N aksennya sama dengan 5. Untuk menentukan barisan aritmetika yang baru, berarti 8 kita tambahkan dengan beda yang baru 13, dapatlah 21. Kemudian 21 kita tambahkan lagi dengan 13, dapatlah 34. Kemudian 34 kita tambahkan lagi dengan 13, dapatlah 47. Hingga 47 ditambah 13 dapatlah 60. Jadi barisan aritmetika yang baru adalah 8, 21, 34, 47, dan 60. Bagian berikutnya ada suku tengah atau UT. Terdapat suku tengah atau disebut UT jika banyak suku suatu barisan aritmetika itu ganjil. Misalnya A atau suku pertama hingga U tengah hingga U ke N. Untuk N di mana bilangan ganjil. Maka rumus mencari suku tengah 2UT sama dengan A ditambah UN, atau UT sama dengan setengah dikali A ditambah UN. Agar lebih memahami dalam mencari suku tengah pada barisan aritmetika, kita masuk ke contoh soal yang kelima. Pada sebuah barisan aritmetika, diketahui suku pertama dan suku ke-11-nya berturut-turut adalah 4 dan 34. Tentukan suku tengah barisan aritmetika tersebut. Nah, di sini sudah diketahui kalau suku pertamanya atau A-nya adalah 4 dan suku yang ke-11-nya adalah 34. Kemudian kita masukkan ke rumus UT. UT sama dengan setengah dikali A ditambah UN. UT sama dengan setengah, A-nya tadi 4 ditambah U ke-11-nya 34. UT sama dengan setengah dikali 38. Maka dapatlah UT atau suku tengahnya adalah 19. Contoh soal yang ke-6. Diketahui suku tengah dari suatu barisan aritmetika adalah negatif 7 dan suku ke-13-nya adalah negatif 19. Tentukan suku pertama barisan tersebut. Di soal ini kita diminta untuk mencari A-nya atau suku pertamanya. Nah, kita menggunakan rumus 2UT sama dengan A ditambah UN. Nah, karena UT-nya atau suku tengahnya adalah negatif 7, berarti 2 dikali negatif 7 sama dengan A ditambah suku ke N-nya tadi negatif 19. 2 dikali negatif 7 sama dengan negatif 14. Negatif 14 sama dengan A dikurangi 19. Maka negatif 19-nya kita pindahin ruas, jadinya negatif 14 ditambah 19 sama dengan A. Maka dapatlah suku pertama atau A-nya adalah 5.
Nah, tadi kalian kan sudah mendengar penjelasan barisan aritmatika. Sekarang kita masuk ke deret aritmatika. Deret aritmatika atau yang biasa disebut dengan SN adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, di sini kita hanya menjumlahkan barisan aritmatikanya saja sampai ke suku yang diperintahkan. Misalnya, kamu diperintahkan untuk mencari deret aritmatika jumlah 5 suku pertama dari barisan yang dibahas. Contoh pertama yaitu tentukan jumlah suku pertama pada barisan berikut: 3, 7, 11, 15, 19. Jawabannya, jumlah 5 suku pertamanya berarti 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah 19 adalah 55. Jadi jawaban jumlah 5 suku pertama berarti 55. Seperti bahasan sebelumnya, barisan aritmatika menyatakan susunan bilangan berurutan U1, U2, sampai dengan UN yang mempunyai pola yang sama. Sedangkan deret aritmatika adalah jumlah susunan pada barisan aritmatika, yaitu U1 ditambah U2 ditambah sampai dengan UN. Secara konsep sebenarnya untuk deret aritmatika ini sederhana, karena kita hanya menjumlahkan barisan aritmatika yang sudah kita bahas sebelumnya sampai suku ke N tergantung apa yang diperintahkan. Misalnya kita menjumlahkan barisan contoh soal sebelumnya sampai suku keempat. Mudah bukan? Tetapi bagaimana kalau menjumlahkan barisan aritmatika sampai suku ke 100? Wah, kok sulit ya? Oleh karena itu, untuk mempermudah hitungan deret aritmatika, sebaiknya kita mencari tahu apa itu rumus dari deret aritmatika. Oke, seperti kalian lihat, rumus jumlah deret aritmatika atau suku ke N adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN, atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B, dengan A adalah suku pertama, B adalah beda, Sn adalah jumlah suku ke N. Nah, kita masuk ke contoh soal pertama, deret aritmatika. Diketahui suatu deret aritmatika 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah sampai dengan UN. Tentukan jumlah suku ke-10 atau U10 deret di atas. Pembahasan. Diketahui pada deret di atas A adalah 3, B adalah 4, dan N adalah 10. Dinyatakan berapakah jumlah suku ke-10 deret di atas dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 dikali 3 ditambah 10 dikurang 1 dikali 4 sama dengan 5 dikali 6 ditambah 36 sama dengan 210. Jadi jumlah deret suku ke-10 di atas adalah 210. Contoh soal kedua. Diketahui suatu deret aritmatika dengan suku pertamanya 10 dan suku keenamnya 20. Tentukan A. Beda deret aritmatika. B. Tuliskan deret aritmatika tersebut. C. Tentukan jumlah 6 suku pertama dari deret tersebut. Pembahasan. Jika diketahui A sama dengan 10 dan U6 sama dengan 20. Jawaban untuk yang A, UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. U6 sama dengan A ditambah 6 dikurang 1 dikali B. 20 sama dengan 10 ditambah 5 dikali B. B sama dengan 10 per 5. B sama dengan 2. Jadi nilai B adalah 2. Yang B, deret aritmatika sama dengan 10 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 16 ditambah 20 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah UN. Yang C, jumlah suku ke-6 atau S6. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. S6 sama dengan 6 per 2 dikali 2 dikali 10 ditambah 6 dikurang 1 dikali 2. S6 sama dengan 3 dikali 20 ditambah 10.
S6 sama dengan 90. Jadi jumlah suku ke-6 deret aritmatika di atas adalah 90. Pada video sebelumnya kita udah belajar barisan aritmatika dan juga deret aritmatika. Sekarang kita lanjutkan materi kita yaitu barisan geometri. Pertama kita pahami dulu definisinya. Jadi barisan geometri merupakan barisan bilangan di mana dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama. Ingat ya, memiliki perbandingan yang sama. Perbandingan pada barisan geometri disebut sebagai rasio atau R. Misalkan kita punya U1, U2, U3 sampai UN. Nah, ini merupakan suku-suku barisan geometri. Untuk mencari rasio, kita bisa menggunakan rumus U2 dibagi suku sebelumnya yaitu U1. Hasilnya akan sama dengan U3 dibagi U2. Begitu juga seterusnya sampai UN dibagi UN dikurang 1. Nah, hasil bagi ini biasanya disebut rasio atau disimbolkan dengan huruf R. Di mana R merupakan rasio, UN merupakan suku ke N, UN dikurang 1 merupakan suku ke N dikurang 1. Di sini saya mempunyai contoh soal yang pertama, tentukan rasio dari barisan geometri berikut. 3, 6, 12, 24. Untuk mencari rasionya, kita bagi aja suatu suku dengan suku sebelumnya. Jadi, U2 dibagi suku sebelumnya itu kan U1. U2-nya kan 6, suku keduanya itu 6, suku sebelumnya adalah 3. Jadi, 6 dibagi 3 adalah 2, R-nya adalah 2. Bagian yang B, 162, 54, 18, 6. Nah, untuk mencari rasionya, kita bagi aja. Sama kayak soal yang tadi. Untuk mencari rasionya kita bagi suku kedua dibagi suku pertama. 54 dibagi 162 sama dengan 1/3. Sama-sama dibagi dengan 54. Jadi rasionya adalah 1/3. Sekarang kita akan belajar cara menentukan suku ke N barisan geometri. Kita akan mencoba menemukan rumus tersebut. Teman-teman perhatikan U2 dibagi U1 itu kan nilainya sama dengan R. Nah, dari sini kita peroleh berarti U2 itu sama dengan U1 dikali R. Seandainya U1 itu suku pertama, kita misalkan U1 sebagai A, maka ini bisa kita tulis menjadi A dikali R. U1 itu sama dengan A dikali R. Nah, sekarang kita lihat U3 dibagi U2 hasilnya juga R. Dari sini kita peroleh berarti U3 sama dengan U2 dikali R. U2-nya tadi kita sudah dapat. U2 sama dengan A dikali R. Nah, ini kita substitusikan. Kita ganti U2-nya dengan A dikali R. Maka U3 sama dengan AR kali R atau AR kuadrat. Nah, sekarang U4 dibagi U3. Ini hasilnya R juga. Dari sini kita peroleh U4 sama dengan U3 dikali R. U3 itu kan AR pangkat 2. U3-nya ini kita ganti dengan AR pangkat 2, kemudian dikalikan R. AR pangkat 2 kali R sama dengan AR pangkat 3. Nah, dari 3 contoh ini kita sudah dapat polanya. Nah, di sini pada saat N-nya 2, ternyata pangkat rasionya adalah 1. Pada saat N-nya 3, pangkat rasionya adalah 2. Pada saat N-nya 4, pangkat rasionya adalah 3. Dapatkan polanya, ternyata pangkat dari rasio itu adalah N dikurang 1. Dari sini kita peroleh rumus umumnya yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Di mana UN itu merupakan suku ke N. A merupakan suku pertama, R merupakan rasio. Di sini saya mempunyai contoh soal. Tentukan suku ke-12 dari barisan geometri berikut. 3, 6, 12, 24. Nah, dari soal kita ketahui A sama dengan 3, N sama dengan 12, R-nya kita cari melalui rumus U2 dibagi suku sebelumnya yaitu U1. U2-nya itu 6, dibagi U1-nya 3, berarti 6 bagi 3 itu 2. Jadi R-nya 2. Setelah kita dapat R-nya sama dengan 2, kemudian kita masukkan rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Ingat, N-nya tadi kan 12, berarti U12 sama dengan A dikali R pangkat
N dikurang 1, N-nya 12, berarti 12 dikurang 1. U12 sama dengan masukkan nilai A-nya, A-nya adalah 3, R-nya 2, berarti U12 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 11. Kenapa 2 pangkat 11? Karena 12 dikurang 1 itu kan 11, berarti 3 dikali 2 pangkat 11. U12 sama dengan 3 dikali pangkat 2 pangkat 11 itu berapa? 2 pangkat 11 itu kan 2048. Berarti 3 dikali 2048. U12-nya adalah 6144. Jadi suku ke-12 dari barisan geometri adalah 6144. Suku tengah barisan geometri rumusnya yaitu UT sama dengan akar dari A dikali UN, di mana UN adalah suku terakhir. Contohnya diketahui barisan geometri dengan suku pertama yaitu 3 dan suku terakhir 768. Suku tengah barisan tersebut adalah, pertama kita lihat apa yang diketahui dari soal. Nah, dari soal suku pertamanya yaitu 3, kita simbolkan dengan A sama dengan 3. Suku terakhirnya 768. Nah, cara menyelesaikannya yaitu kita masukkan rumusnya. UT sama dengan akar dari A dikali UN. A-nya tadi 3, UN-nya 768, berarti UT sama dengan akar dari 3 dikali 768 sama dengan akar dari 2304. Akar dari 2304 itu kan 48, berarti UT-nya adalah 48. Jadi, suku tengah barisan tersebut adalah 48. Kemudian sisipan. Jika di antara bilangan A dan B disisipkan N bilangan dan membentuk sebuah barisan atau deret geometri, maka rasio barisan atau deret geometri tersebut adalah, nah ini rasionya akar pangkat N ditambah 1 dari P per A. Cara mencari rasio sisipan itu kan rumusnya R sama dengan akar pangkat N ditambah 1 dari P per A. Contohnya, di antara bilangan 3 dan 192 disisipkan 5 bilangan. Sehingga bilangan-bilangan membentuk barisan geometri. Suku ke-6 barisan tersebut adalah, kita lihat dari soal apa yang diketahui. Ternyata yang diketahui adalah suku pertama, yaitu A sama dengan 3, P sama dengan 192, dan N sama dengan 5. Pertama, kita cari dulu R-nya. Kita ganti nilai N-nya dengan 5, nilai P-nya dengan 192, dan nilai A-nya dengan 3. R sama dengan akar pangkat 5 tambah 1 dari 192 dibagi 3. Akar 192 dibagi 3 itu kan akar 64. R sama dengan akar pangkat 6 dari 64 itu sama dengan 2. Jadi R-nya adalah 2. Setelah kita dapat rasionya, kita cari suku ke-6. Rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. N-nya kita ganti dengan 6. Maka U6 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 6 dikurang 1. U6 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 6 dikurang 1 itu kan 5. Berarti 3 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu kan adalah 32. Maka U6 sama dengan 3 dikali 32. U6 sama dengan 96. Artinya, suku ke-6 barisan tersebut adalah 96. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang deret geometri. Nah, apa sih definisi dari deret geometri? Definisi dari deret geometri yaitu jumlah suku-suku pada barisan geometri. Deret geometri disimbolkan dengan Sn. Rumus dari deret geometri yaitu ada 3. Yang pertama, Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R untuk R kecil dari 1. Yang kedua itu, Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1 untuk R lebih dari 1. Yang ketiga, Sn sama dengan A dikali N untuk R sama dengan 1. Keterangannya yaitu Sn sama dengan jumlah N suku pertama, A itu sama dengan U1 yaitu suku pertama,
dan R itu sama dengan rasio. Contoh soal pertama. Diketahui deret geometri 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Tentukan jumlah 10 suku pertama. Penyelesaiannya, nah terlebih dahulu kita cari rasionya. Rumus dari rasio itu U2 dibagi U1. U2 nya itu tadi 2, sedangkan U1 nya itu 1. Berarti 2 dibagi 1 itu sama dengan 2. Karena tadi rasionya itu sama dengan 2, berarti kita menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Jadi S10 sama dengan, kita masukin A nya itu sama dengan 1 dikali R pangkat N, berarti 2 pangkat 10 dikurang 1 per 2 dikurang 1 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 10 itu sama dengan 1024 dikurang 1 per 1 sama dengan 1 dikali 1024 dikurang 1 itu sama dengan 1023 dibagi 1. Jadi S10 itu sama dengan 1023. Contoh soal kedua. Diketahui deret geometri 162, 54, 18, 6, dan seterusnya. Tentukan S5. Penyelesaiannya, nah ini sama seperti yang tadi. Kita harus mencari rasionya terlebih dahulu. Rumusnya itu U2 per U1. Diketahui U2 itu sama dengan 54, U1 itu sama dengan 162, maka 54 dibagi 162 itu sama dengan 1/3. Nah, karena rasionya itu 1/3, maka kita menggunakan rumus A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R untuk R kecil dari 1. Kemudian kita masukinlah S5 itu sama dengan 162 dikali 1 dikurang R pangkat N itu kan sama dengan 1/3 pangkat 5 per 1 dikurang 1/3 sama dengan 162 dikali 1 dikurang 1 per 243 per 1 dikurang 1/3 sama dengan 162 dikali 243 per 243 dikurang 1 per 243 karena kita samakan penyebutnya per, kita samakan lagi penyebutnya, 3/3 dikurang 1/3 sama dengan 162 dikali 242 per 243 per 2/3. Nah, kemudian kita kalikan ke atas yang 2/3 nya sama dengan 162 dikali 3/2 dikali 242 per 243 sama dengan kita kalikan 162 dikali 3/2, hasilnya itu kan 243. Kemudian 243 kita kalikan 242 per 243, maka hasilnya S5 itu sama dengan 242. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.